السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال أيضا في آية أخرى: ألم نشرح لك صدرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita ta'zimi, para ahlu baiti Rasulullah, para habaib, abna az-Zahra al-Batul, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang begitu banyak hadir bersama kita di sini. Insyaallah kehadiran mereka membawa keberkahan buat kita, dan insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita, Allah kumpulkan kita di dunia pada saat ini dengan mereka, menjadi tanda bahwa nanti juga di hari kiamat kita dikumpulkan bersama mereka dan datuk mereka insyaallah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh manusia ini, kata Nabi Muhammad, itu berkelompok-kelompok. Bukan cuma sekarang, dulu saat ruh kita belum menyatu dengan tubuh kita, ribuan tahun silam, saat masih di alam arwah, ruh kita ini umurnya tua, ribuan tahun. Jasad kita mungkin yang baru 20, 30, 40, 50 tahun. Arwah kita dulu sebelum masuk ke dalam cangkangnya jasad kita, itu sudah diciptakan sama Allah berkelompok-kelompok. Jadi di alam arwah dulu kita berkelompok-kelompok, kumpul-kumpul. Sama siapa ruh kita kumpul dulu? Fama ta'arafa minha talaf, kata Rasulullah. Yang di dunia sekarang asyik, nyambung, duduk bareng, berarti dulu ruh di alam arwahnya kumpul juga. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan yang di dunia kita tidak suka, kita risih, kita suka tidak enak sama mereka, berarti di alam arwah ruh kita tidak kumpul dengan mereka. Saat ini di dunia kita kumpul bersama anak cucu Nabi Muhammad, darah daging Rasulullah. Ada rasa cinta kepada Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, kepada Al-Imamul Haddad, kepada ahlu bait Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, Sayyidatina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini petanda ruh kita dulu kumpul bersama mereka. Dan itu juga menjadi petanda di dunia saling cinta, sehingga insyaallah mudah-mudahan akan kumpul sampai ke akhirat nanti, mudah-mudahan. Para habaib yang kita hormati, yang alhamdulillah keberadaan mereka membawa berkah buat kita, yang begitu banyak hadir. Apalagi ini tempatnya tempat Ketua DPC Rabithah Alawiyah. Masya Allah, nikmat ya. Sangat banyak hadir di sini. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu, enggak selengkap MC tadi. Terutama bil khusus orang tua kita, Al-Habib Salim bin Aidrus Sesegaf. Mudah-mudahan Allah banyakkan umurnya dalam sehat wal afiyah. Beliau ini orang yang pernah duduk sama wali-wali Allah, sama Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor, putranya Habib Muhammad bin Tahir Tegal.
Kemudian beliau duduk juga sama adik beliau Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Jadi beliau ini tangannya pernah bersentuhan sama beliau-beliau itu. Pernah berpandang-pandangan. Kita sekarang salaman, gesekannya mudah-mudahan nyambung, nyetrum ke beliau insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, dan juga tidak lupa Sahibul Bait sekaligus Ketua DPC Rabithah Alawiyah Purwakarta Al-Habib Abdul Hakim Maula Khailah, dan para habib yang lainnya, tamu kita dari Solo Al-Habib Saleh Al-Kaf dan rombongannya, segenap para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita minta kepada Allah semuanya kita yang hadir di sini dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya yakin antum semua bisa merasakan nikmatnya majelis ini pagi hari ini, bukan saya doang. Bagaimana majelis ini benar-benar nyata, ketenangan itu ada, nyata. Benar-benar terasa rahmat itu turun, terasa ke hati. Nikmat. Nggak bisa dibandingkan dengan materi, nikmat banget. Kita duduk mendengarkan sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Ya, kita berucap sholawat salam kepada Rasulullah. Dilantunkan gosidah-gosidah dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, nikmat luar biasa. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita tidak faham apa yang dibaca. Mungkin. Tapi nggak usah kecil hati. Humul gom la yashga bihim jalisuhum. Dapat semua insyaallah. Kalau orang-orang yang fasik, mereka menikmati lagu-lagu barat padahal mereka nggak ngerti. Maka kita pun begitu. Menikmati puji-pujian kepada Rasulullah walaupun nggak ngerti. Menikmati kalam-kalamnya para wali Allah walaupun nggak ngerti. Tapi insya Allah kita pasti mendapatkan keberkahan dari mereka, dari rahmat yang turun di sini insya Allah, dan doa-doa yang dipanjatkan. Tadi yang kita baca itu banyak. Ada doa-doa yang sangat luar biasa. Doanya Maulid Simtud Durar Al-Habib Al-Habsyi. Bahkan saat Mahallul Qiyam kita baca doa. Maka beruntung kita yang hadir di sini. Beruntung buat warga sekitar Purwakarta ini. Ini satu nikmat besar. Jaga baik-baik majelis ini. Nyeselnya nanti kalau udah masuk kubur kalau nggak suka hadir ke sini. Kalau kita sering hadir ke sini nanti senangnya, bahagianya setelah di alam barzakh karena semua hakikat dibuka oleh Allah. Kalau sekarang belum kelihatan. Kelihatannya mungkin begitu-begitu aja. Tapi orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh yang meninggal dunia tahu di sini ada majlis yang dibaca kalam aulia, thariqah alawiyah, tapi mereka waktu hidup nggak sempet, meninggal dunia nangis mereka dikubur, nyesal. Kita yang masih ada di sini, ini majlis mahal. Ini majlis yang tahu hanya orang-orang yang betul-betul dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca waktu Maulid Simtud Durar, beberapa doa di situ dibaca. Dan doanya tinggi-tinggi luar biasa. Memang kalau kita doa kan mintanya paling duit sama Allah. Kita kalau doa mintanya nggak yang lain, duit, rumah, mobil biar lancar kerjaan. Begitu aja tuh, jarang minta yang baik-baik akhirat, jarang kita. Pikiran kita beda dengan pikiran para wali. Mereka punya cita-cita, ngebet mau dapat cita-citanya tuh beda sama kita. Makanya kita disuruh ikut baca apa yang mereka baca supaya nyambung. Di dalam Simtud Durar tadi kita baca banyak diantaranya yang sangat luar biasa. Rabbi ballighna bijahih fi jiwarih khaira mag'ad. Ya Allah, kami mohon, Rabbi, Tuhan kami, Tuhanku, demi kemuliaan Nabi Muhammad, kami berdoa tidak mengandalkan ibadah kami karena ibadah kami banyak kurangnya. Kalau kami berdoa mungkin kau akan tolak karena kami banyak maksiat. Tapi tolong pandang kedudukan Nabi Muhammad. Kami memohon kepadamu bawa nama kedudukan Nabi Muhammad SAW. Apa yang diminta? Balighna, sampaikanlah kami fi jiwarih. Surganya nanti bertetangga sama Rasulullah. Dari sekarang kita udah pesan nama Allah di dalam setiap Maulid Simtud Durar, kita udah mesen nama Allah. Sudah request sama Allah, minta surganya bertetangga, jangan jauh-jauh sama Nabi Muhammad. Dan itu adalah khair mag'ad. Itu adalah tempat tinggal terbaik. Ya Allah, Pak. Ada jutaan orang yang ibadahnya mungkin lebih dari kita, tapi dia tidak pernah membaca doa-doanya para wali, jadi mungkin dia nggak pernah kepikiran untuk minta
pangkat yang tinggi nanti di surga. Di dalam kitab Al-Qirtas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menukil sebuah riwayat dari kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan ada dua hamba Allah yang sama-sama umurnya nggak beda jauh, sama, dan ibadahnya bareng. Memang deket CSD, ini CS deket. Ibadahnya bareng, semuanya sama. Meninggalnya juga nggak beda jauh. Tapi begitu di hari kiamat, temennya surganya sangat tinggi, sedangkan si hamba temennya yang satu ini surganya di bawah. Hamba yang surganya di bawah nanya sama Allah, ya Rabb, ini kan saya hidup bareng sama dia. Ibadah saya juga sama dia nggak beda-beda amat. Kenapa kok ini sekarang jauh amat ini pangkatnya ya Allah? Surga dia sama saya kok jauh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia di dunia sering minta ad-darajatil ula. Sering berdoa kepada aku, minta pangkat yang tinggi, aku kabulin. Kalau kamu doanya cuma minta diselamatin dari api neraka. Jadi kamu saya selamatin dari api neraka, ya surganya ala kadarnya. Yang penting selamat dari api neraka. Bayangkan, kita maulid puluhan kali, mungkin ratusan kali, dan selalu doa Rabbi ballighna bijahih. Ya Allah, sampaikan kami surga di samping Rasulullah. Makanya kalau kita pas lagi baca begitu tuh ya khusyuk tuh. Karena satu kali aja diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran nanti ngelihat, ya Allah ini kok saya surganya tinggi amat ya Allah, ibadah saya pas-pasan. Doa ente anak kabul tuh pas lagi maulid kata Allah. Doa ente pas lagi maulid anak gobul. Pas lagi ucap salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab salam balik, kita kan jawab salam balik sama Rasulullah tuh. Kalau kita lagi baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaik, Rasulullah janji di dalam hadisnya, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satu muslim pun yang mengucapkan salam kepada aku, kata Rasulullah, kecuali Allah akan kembalikan ruhku dan aku jawab balik salam orang tersebut. Jadi kita tadi mengucap salam, Nabi itu menjawab salam kita. Bagaimana nggak turun rahmat Allah? Sedang terjadi hubungan antara dua orang, yang satu di Purwakarta, yang satu di alam barzakh Rasulullah. Yang satu di alam barzakhnya Nabi Muhammad SAW, kita sedang mengucap salam sama Nabi. Dan Rasulullah menjawab salam kita. Bagaimana nggak turun rahmat Allah? Seolah-olah kita menghadirkan, ya memang ruhaniyah Nabi ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu majelis seperti ini dijaga, ya dihadirin. Biarin orang ada yang suka, ada yang nggak suka. Emang begitu dunia, namanya dunia. Nggak bisa orang satu otak semua satu pemikiran, nggak bisa. Nanti kalau udah meninggal dunia baru yang bilang para habaib itu biasa-biasa aja, bukan cucu Nabi Muhammad. Ntar masuk alam kubur baru nyesel deh. Yang bilang acara-acara nanti masuk ke alam kubur baru harus pegang baik-baik. Karena ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita insyaallah. Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mengenang, memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah kenal kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana emang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Allah menyuruh kita untuk kenalin Nabi Muhammad, kenalin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kita, mengingatkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah, cari tahu. Ketahuilah, kalian belum tahu, biar tahu ya, kata Allah. Anna, bahwasanya fikum, di tengah-tengah kalian Rasulullah, ada Rasulullah. Ketahui di tengah kalian ada Rasulullah. Ada orang yang enggak sadar kalau Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah kita, enggak sadar. Sehingga dianggap Rasulullah udah hilang. Tapi ada orang-orang yang selalu Nabi Muhammad itu ada di hadapan dia. Selalu dia seolah-olah bersama Nabi Muhammad SAW. Selalu sama Rasulullah. Selalu ingat sama Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita tadi waktu membaca maulid, kita baca marhaban ya nura aini. Marhaban ya nur aini. Selamat datang wahai nur cahaya aini mataku. Mata kita ini butuh cahaya. Kalau nggak ada cahaya mata kita Pak buta.
Bukan buta, nggak bisa ngelihat. Kira-kira mata kita kalau nggak ada cahaya bisa ngeliat nggak? Nggak bisa. Walaupun kita mata normal. Tes coba, tengah malam jam 12 malam di dalam hutan atau di dalam kamar ruangan yang gelap, matikan listrik, matikan lampu. Bisa ngelihat kita? Nggak bisa. Padahal mata kita sehat walafiat. Berarti untuk melihat itu kita nggak cukup mata saja. Tapi butuh cahaya. Nah, mata kita ini butuh cahaya untuk bisa melihat semuanya. Cahaya mata kita adalah Rasulullah SAW. Dengan adanya cahaya Nabi Muhammad, maka kita bisa melihat semua alam ini. Cahaya ini semua sumbernya Nabi Muhammad SAW. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu cahaya? Allah di Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Wahai umat manusia, kata Allah, qad ja'akum, telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nur, sang cahaya. Telah datang sang cahaya, wa kitabum mubin, dan Al-Quran kitab suci yang menerangi. Sahabat Nabi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, cahaya yang dimaksud di ayat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya semua alam semesta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau bukan karena Nabi Muhammad semuanya ini nggak ada. Ada orang yang merasa berlebihan kalau kita katakan Nabi Muhammad adalah sumber semua makhluk yang ada. Itu berlebihan itu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada. Itu berlebihan. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau kita kan sudah mantap, ya Pak ya? Mantap gak? Mantap. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ini semua nggak ada. Nggak ada ini semua. Itu berlebihan. Kita harus paham. Kok berlebihan? Iya, karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan karena Nabi Muhammad, kata mereka. Kata orang yang belum paham. Orang yang belum paham. Nggak usah dimusuhin, belum paham. Kasih paham. Al-jahil yu'allam. Kata Imam Haddad, orang yang kagak ngerti, ajarin. Jangan dimusuhin. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya alam ini semuanya ada karena Nabi Muhammad. Karena Allah berfirman di Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Begini, ayat itu benar. Nggak mungkin kita tidak percaya dengan ayat tersebut, tidak mungkin. Ya, kita tidak percaya dengan satu ayat di Al-Quran, murtad kita. Betul itu ayat. Tapi kalau mau dibahas lebih dalam, sebenarnya walaupun ini tidak layak untuk dibahas untuk konsumsi awam karena ngejelimet masalah bahasa. Liya'budun, kata ulama-ulama, lamnya itu bukan li ta'lil tapi li sayrurah. Kita nggak bahas itu. Karena ntar puyeng. Apalagi mungkin ada yang belum sarapan di sini, sama seperti saya. Ya. Jadi kalau lagi lapar kadang-kadang mikir tuh nggak nyambung. Tapi saya udah kena hasidah tadi, mau kopi udah enak, masya Allah. Jadi dunia ini katanya kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Betul, betul. Kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Baik, itu betul. Sangat betul, sangat tepat. Sekarang pertanyaannya, ibadah kepada Allah itu seperti apa? Seperti apa ibadah kepada Allah? Sholat. Ya sholat. Bagaimana caranya sholat? Caranya sholat itu sholat takbir, diawali dengan takbir, kemudian baca ini, baca salam. Begitu aja. Oh iya, ada wudhu dulu. Kalau mandi hadas besar, kita harus, kalau ada junub, kita harus mandi hadas besar. Terus ibadah apa lagi? Banyak, puasa, haji, zakat, ibadah. Jadi Allah ciptakan kita untuk itu semua. Pertanyaannya, ente ibadah tuh siapa yang ngajarin? Tahu dari mana cara nyembah Allah seperti itu? Tahu dari mana? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, bisa nyembah Allah. Nyembah pohon ente. Ente nyembah matahari kalau enggak ada Nabi Muhammad ente. Akhirnya ente nggak bisa punya pikiran, kita ini diciptakan untuk menyembah Allah. Iya, setelah Nabi Muhammad datang, pikiran ente lempeng begitu. Coba kalau Nabi Muhammad nggak diutus sama Allah. Ente bakal menuhankan batu, matahari, mungkin api, mungkin cincau, mungkin makanan, roti dianggap Tuhan, kan begitu banyak kan. Nah, Rasulullah SAW adalah
contoh terbaik untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk menjadi hamba, dan contoh terbaik yang menjadi hamba itu adalah Nabi Muhammad. Jadi cocok. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, buat apa ini semuanya alam jagat raya ini? Nggak ada. Kan untuk ibadah, dan contoh ibadah terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang berjalan yaitu Rasulullah SAW. Jadi memang betul, semua dunia dan seisinya ini tidak ada kalau bukan karena untuk penghambaan kepada Allah. Dan hamba yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad, mau ngapain? Nggak ada ini semuanya ini. Itu berkaitan semua. Semuanya berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna. Tapi kita nggak bisa faham Al-Quran kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ulama mengatakan, tadi kita baca di dalam Maulid Simtud Duror, ada bacaan di dalam Maulid Simtud Duror dikatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat-hebatnya orang bercerita, berbicara, membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan habis. Keistimewaan Nabi Muhammad masih belum dibongkar semua, masih belum terkuak semua. Walaupun sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nggak akan selesai. Ya. Kalau kita setiap hari bikin maulid dan kita kaji tentang Nabi Muhammad, kita kaji. Masih banyak keistimewaan Rasulullah yang kita belum kenal, yang kita belum tahu. Mungkin ada orang berpikiran begini, Habib, saya hadir maulid tapi cerita Nabi Muhammad itu aja yang dibahas. Ya mungkin itu karena pembicaranya mungkin yang kebetulan kita dapat pembicara bahasnya itu lagi kebetulan. Kalau betul-betul hakikat Nabi Muhammad mau dibahas, ya Allah Pak, Rasulullah itu pakai baju warna apa aja ada maknanya. Waktu Fathu Mekah, ketika kota Mekah direbut kembali ke tangan umat Islam, Rasulullah pada saat itu pakai imamah berwarna hitam. Kenapa pakai imamah warna hitam? Itu ada maknanya. Al-Imamul Ghazali bahkan menceritakan, kita kalau gunting kuku itu kan dimulai dari tangan kanan. Mulainya jari telunjuk. Kemudian setelah jari telunjuk, jari tengah. Sampai habis begitu. Kenapa kok Rasulullah ngajarin kita seperti itu? Itu ada rahasianya. Yang kadang-kadang jutaan orang nggak nyambung, nggak ngerti kita. Coba tanya, kenapa Rasulullah gerakannya seperti itu? Kata Imam Ghazali, pertama, kanan lebih utama daripada kiri. Kenapa kok jari telunjuk? Karena jari inilah yang dilibatkan di dalam sholat kita untuk mengesahkan Allah, simbol. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dimulai dari dia. Ke situ-situnya aja tuh Pak, kita kagak ngerti tuh Pak. Kalau mau dibahas lebih dalam lagi tentang Nabi Muhammad, Allah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, potong kambing, ya. Kemudian Rasulullah bilang sama sahabat tadi, ambil paha belakangnya. Kalau kita paha depan. Kalau kita mungkin kan paha kaki kambing ada berapa? Ada 4 ya. 4 kalau kita. Kalau di Arab enggak, 2 udah tetap. Ambil pahanya kambing. Ya ambil. Kata Rasulullah, ambil lagi. Ini kambingnya cuma 1. Ambil lagi pahanya. Ya ambil lagi. Kambing yang dipotong cuma 1, paha cuma 2. Ini orang udah ambil dua-duanya pahanya, ditaruh di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, ambil lagi pahanya. Ini orang bilang, ya Rasulullah, emang kambing punya paha berapa? Udah 2 doang. Kata Nabi, lau sakatta, kalau ente diem, terus ente nurut sama ana, ente pergi lagi gitu kambing, tuh selama ana suruh ambil akan ada pahanya terus. Cuma ente putus, Allah putusin anugerah itu karena ente pakai logika udah. Ya udah dapatnya segini. Ente sekarang kambing lagi udah nggak ada, udah cuma 2 doang. Siapa itu Rasulullah? Nggak ada yang bisa kenal betul Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat besar. Andai kata kita mau cerita Nabi Muhammad sampai hari kiamat pun nggak ada habisnya. Dari mana kita bisa tahu itu? Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya sama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Nabi Muhammad meninggal, para sahabat-sahabat ingin tahu lebih banyak tentang Rasulullah
di rumahnya. Kan kalau sahabat melihat Rasulullah di masjid, di medan perang, ya, di majelis ta'lim dan seterusnya. Tapi pengen tahu lebih banyak tentang Rasulullah, ditanya Sayyidah Aisyah. Bagaimana sifatnya, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ditanya begitu. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah ini akhlaknya simple tapi jawabannya dapat semua. Adalah Al-Quran. Kamu tahu Al-Quran? Iya, udah itu akhlaknya Rasulullah. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan di Al-Quran, Nabi Muhammad paling sempurna melaksanakan dan paling depan, paling cakep, paling istiqomah menjalankan. Setiap larangan, setiap hal-hal yang tercela, Nabi Muhammad paling jauh. Jadi semua tentang Al-Quran, kalau mau melihat Al-Quran yang berjalan, yaitu Rasulullah. Orang yang paling sempurna mengamalkan Quran adalah Rasulullah. Ada orang kadang-kadang saking tahu banyak bahasa Arab, kosakata bahasa Arab disebutnya kamus berjalan. Ini orang kamus berjalan. Ente tanya bahasa Arab aja apa aja sama dia tahu. Disebutnya dijuluki kamus berjalan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dijulukin kitab Ihya Ulumuddin berjalan. Saking kentalnya kitab Ihya dalam diri beliau, mengamalkan semua yang ada di kitab Ihya. Dijulukinya Ihya Ulumuddin berjalan. Beliau adalah Ihya, bahkan lebih dari Ihya. Nah, kalau Al-Quran yang berjalan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kira-kira kalau mau diurai maknanya berapa hari buat menghabiskan? Nggak cukup. Ribuan tahun nggak cukup. Allah berfirman di Al-Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Wahai Rasul, katakan kepada umat, andai kata lautan diubah menjadi tinta untuk mengurai, menafsirkan, menguak misteri-misteri keistimewaan Al-Quran, rahasia-rahasia kalimat-kalimat Allah dari Al-Quran, lanafidal bahru, semua lautan ini habis tintanya, qabla an tanfada kalimatu rabbi, dan pembahasan kalimat-kalimat Allah itu Al-Quran masih banyak yang belum terurai. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun lautnya diisi lagi sama Allah jadi tinta lagi, nggak akan selesai. Andai kata lautan jadi tinta untuk mengurai makna-makna Al-Quran, nggak akan habis walaupun berkali-kali laut. Bumi ini 2/3-nya laut, nggak akan selesai. Dan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Bagaimana kita mau menafsirkan Nabi Muhammad SAW, nggak akan habis sampai hari kiamat. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Ucapan para ulama itu ada dasarnya semua. Nah, kita duduk di sini untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadirin sekalian, sebagai penutup mungkin di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Rasulullah ini adalah penyejuk hati kita. Kita saat duduk di sini baca maulid kayaknya lupa sama utang-utang ya Pak ya. Lupa gak sama utang Pak? Lupa. Masalah-masalah yang kita lagi hadapi di luar itu kayaknya kita lupa sejenak. Kita kayak ada di surga, lupa udah. Lupa sama masalah-masalah, lupa sama urusan kita, lupa. Nikmat banget. Ya Lid, coba kalau kayak begini setiap hari gitu, nikmat banget. Cuma kita harus keluar dan menghadapi urusan lagi. Jadi karena hidup di dunia itu pasti ada urusan, pasti punya masalah, pasti. Jangan pernah berpikir hidup di dunia tanpa masalah, jangan pernah berpikir. Karena setiap orang yang hidup di dunia pasti punya masalah urusan, hadepin aja. Ya Pak ya, apapun masalahnya, ada yang masalahnya dengan anak, ipar, istri, mertua, tetangga, teman bisnis. Ada yang masalahnya macam-macam, masalah itu macam-macam. Orang yang tidak punya masalah di dunia cuma dua. Orang gila sama anak kecil. Itu bebas dari masalah. Kita lihat orang gila, BBM naik, nggak pusing dia. Ya. Terus listrik naik atau nggak punya musuh. Orang gila tuh nggak punya musuh. Punya duit, nggak pernah kepikiran, dia santai aja udah. Itu orang gila tuh Pak. Ya. Enak gak kira-kira apa jadi orang gila tuh? Hah?
Nggak enak. Jadi kalau kita masih pusing, masih ada urusan, syukur sama Allah berarti masih waras saya. Ya, karena kalau saya nggak punya masalah, sama anak kecil itu nggak ada pusingnya, nggak ada taklif. Anak kecil itu sekarang berantem sama temennya, besok main bareng lagi dia. Nggak ada musuh, nggak ada hasut, nggak ada mau harga naik mau apa naik, dia nggak pusing, tinggal minta duit, kapan mau makan makan, nggak ada pusing deh. Nah kita yang dewasa itu masalah-masalah itu dikasih sama Allah. Ini untuk menghapus dosa-dosa kita. Atau untuk mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita punya keimanan di hati. Jangan sampai kalau kita nggak ada iman di hati, punya masalah, stres, akhirnya maksiat sama Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah maka perlu di dunia ini penyejuk. Yang untuk sesaat mendinginkan pikiran kita, menghilangkan masalah. Nggak usah cari repot-repot. Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad adalah pelipur kita. Ada satu sahabat, terjadi perang Uhud pada saat itu. Kita tahu semua perang Uhud, 70 sahabat gugur. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Sa'ad bin Rabi', sahabat-sahabat besar gugur di situ. Rasulullah sangat sedih. Ada satu wanita dari penduduk asli kota Madinah, Ansariyah, yang kebetulan waktu perang Uhud, abahnya, suaminya, sama kakak laki-lakinya pada ikut perang sama Rasulullah. Dan pada saat itu memang waktu perang Uhud ada isu Nabi Muhammad terbunuh. Ada isu itu tersebar. Rasulullah SAW gugur. Sehingga kalang kabut sahabat. Tapi pada akhirnya Rasulullah SAW selamat. Tapi kabar itu kan masih simpang siur. Ada satu sahabat datang. Ketemu sama perempuan ini bilang, ya fulanah isbiri. Yang sabar, yang sabar. Ayah kamu gugur, syahid di perang Uhud. Yang sabar. Nggak lama datang lagi orang lain dan mengatakan isbiri ya fulanah. Kakak kamu laki-laki meninggal dunia di perang Uhud. Datang lagi orang bilang ya fulanah isbiri, sabar. Suami kamu meninggal. Kita mungkin Pak ngedengar ceritanya biasa-biasa aja. Itu perempuan hatinya kayak apa tuh Pak? Bayangin kalau kita punya tetangga, atau bayangin kalau itu terjadi sama anak perempuan kita atau sama istri kita. Di saat yang sama ditinggal sekaligus oleh 3 keluarga laki-lakinya. Abahnya meninggal, suaminya meninggal, kakak laki-lakinya meninggal. Kita sekarang lihat kalau ada orang ditinggal suaminya aja udah goyang Pak hatinya. Psikolognya tuh mesti ditenangin jiwanya. Ini satu hari 3 keluarganya sekaligus, bapaknya, kakak laki-laki sama meninggal semua. Tapi ini perempuan begitu dikasih kabar 3-3-nya meninggal, apa yang dia katakan? Dia justru bertanya, kaifa halu Rasulillah? Rasulullah bagaimana keadaan? Rasulullah bagaimana? Dia nggak peduli itu. Nabi dulu, Nabi bagaimana? Rasulullah bagaimana? Soalnya kedengeran info Nabi katanya meninggal. Sahabat mengatakan, huwa bihamdillahi bi khair. Alhamdulillah Nabi Muhammad ada, Rasulullah ada. Beliau alhamdulillah masih ada. Dia mengatakan aruni. Saya nggak puas, saya mau ngeliat beliau. Dulluni alaih. Tunjukkan saya di mana beliau. Akhirnya dibawa wanita ini ke tempat yang Nabi Muhammad saat itu sedang duduk. Begitu melihat Rasulullah SAW, betul ada. Perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu. Seberat apapun musibah ya Rasulullah, asal melihat engkau semua hilang. Semuanya kecil ya Rasulullah. Antum bisa bayangin kalau orang ada Nabi Muhammad, ada cinta, hidup di dunia seberat apapun yang dia jalanin, insya Allah semuanya akan teratasi. Kuatin hubungan kita sama Nabi Muhammad SAW, dan Maulid ini salah satu cara kita memperkuat jalinan batin sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hidup yang sebentar ini nggak terasa berat-berat banget insya Allah. Dan mudah-mudahan kita kumpul nanti di akhir kiamat, di hari kiamat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan Al-Habib Abdul Hakim dan orang-orang yang mensupport beliau. Orang-orang yang mendukung majelis ini dan juga para habib kita, syiban-syiban kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dan diberkahkan semua yang terlibat dalam acara ini, dan mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah, dilanggengkan sampai anak cucu kita insyaallah merasakan keberkahannya ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.